setia mewarta setiap derap langkah, nafas dan karya. Kami ada menyerta, mengiringi selaksa segala jengah resah, gempitan nala. Melabuhkan tindak utama, Kinaria dipa suluh bagi sesama. Sematkan tanda juang tu bangsa, menorehkan sejarah mulia. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Fitrahmu terjang berjuta rindu menggapai asamu. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia, Indonesia jaya. Mengabdi berbagi untuk Indonesia. Wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia.
Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam daulat desa dalam Mimbar Desa Merdeka. Malam hari ini kita mencoba mengangkat topik tentang desa di hutan dan perkebunan. Selalu tidak berdayakah atau sebenarnya justru malah sangat berdaya karena mereka punya hutan dan perkebunan. Topik ini kita angkat karena beberapa waktu yang lalu sempat terungkap tentang bagaimana alokasi atau masuknya dana desa di desa yang ternyata ada di wilayah perkebunan yang sehingga tidak bisa membangun infrastruktur, tidak bisa memanfaatkan untuk keperluan fisik dan seterusnya, tetapi dana desanya cukup besar. Kemudian yang menarik lagi adalah ada desa yang berbatasan dengan hutan, mungkin punya perhutani atau mungkin wilayah-wilayah hutan lindung dan seterusnya, dan kemudian masyarakat ternyata tidak cukup mendapatkan manfaat. Tetapi ada juga beberapa desa yang kemudian mampu mengembangkan objek wisata karena bekerja sama dengan pihak perhutani umpamanya dalam satu program perhutanan desa yang malam hari ini saya mengundang khusus ke Pak Gatot. Pak Gatot Bimo ini adalah Pak Ketua atau mungkin karena organisasinya bernama Pojok Desa, maka kemudian kita biasa manggil lurahnya Pojok Desa. Nah, Pojok Desa ini sehingga kita ingin mendengar pengalaman-pengalaman tentang pendampingan di masyarakat pinggir hutan. Beberapa kita juga mendapatkan tentang bagaimana LSM atau organisasi masyarakat lokal yang mampu kemudian melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah untuk kemudian bisa memberikan ruang atau ada kesempatan warga kemudian bisa mendapatkan hak atas tanah yang ditempati selama beberapa puluh tahun. Ini bagian-bagian cerita menarik yang perlu kita ingin dengar. Nah, kisah suksesnya dan mungkin kalau ada problematika dari teman-teman yang bergabung di ruangan studio kita ini bisa nanti bisa memberikan pandangan-pandangannya atau cerita-ceritanya bagaimana saya cek dulu masih belum bergabung. Bu Erma tadi sepertinya ada sebelum dimulai tadi sepertinya menyampaikan tentang ada hal yang menarik dengan wilayah di desanya. Silakan open mic Bu Erma, bisa berbagi cerita. Ya, siap. Ya, selamat malam semua. Terkait dengan hutannya desa di daerah kecamatan saya saat ini ada konflik antar dua desa, bahkan bukan antar dua desa tetapi bahkan ada beberapa. Kenapa? Karena batas-batas desa, profil desa, petanya desa sudah tergeser dan itu tidak kita ketahui siapa yang menggeser karena itu bukan ranah kita.
tetapi permasalahannya antar desa ini menjadi konflik yang luar biasa. Bahkan ketika adanya konflik ini, yang memasuki wilayah desa saat ini pihak-pihak ketiga seperti mafia tanah. Kenapa saya berani menyatakan itu mafia tanah? Karena kalau desa tidak akan pernah memagar dengan beton yang sangat tinggi semua hutan desa. Karena di bulan September kemarin dengan adanya COVID-19 muncul, musyawarah di desa diadakan dan kelompok tani yang sudah ada di desa dengan ingin membangun perekonomian, meningkatkan kembali perekonomian yang sudah terkendal selama setahun lebih karena adanya bencana nasional COVID-19, maka disetujui oleh kepala desa kelompok tani membuka lahan ataupun hutan desa untuk ditanami atau dijadikan pertanian oleh kelompok tani ataupun kelompok masyarakat di desa. Tetapi tiba-tiba desa tetangga marah, bahkan menjadi satu bentrokan walaupun tidak anarkis, tetapi intinya menjadi satu konflik permasalahan sampai detik ini dan hingga sampai kepada Dewan DPRD Kabupaten Deli Serdang, DPRD Sumatera Utara. Kita sudah meditasi, bahkan dengan redaksi PDM Tirtanadi juga sudah memeditasi karena selama hampir 35 tahun PDM Tirtanadi bekerja sama dengan Desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara menjaga Desa Rumah Sumbul inilah sumber mata air PDM Tirtanadi dan ANAFI yang setiap tahun diberikan oleh PDM Tirtanadi melalui satu proposal untuk pembangunan di desa selalu diberikan oleh perusahaan PDM Tirtanadi kepada Desa Rumah Sumbul. Tetapi di saat ini desa tetangga, Desa Batulayang Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang juga mengakui itu haknya, tetapi yang menjadi pertanyaan saya saat ini dan sampai detik ini kepada pemerintah kabupaten, kecamatan, kenapa mesti ada pihak ketiga yang menyatakan itu sudah dia beli, sedangkan masyarakat tidak pernah menjual tanah wilayah ataupun hutan desa itu kepada pihak ketiga. Sedangkan desa itu ingin kemajuan kemarin kami menggagas untuk balai pertemuan desa dan taman bermain desa untuk perkembangan dan kemajuan peningkatan desa. Oke, terima kasih. Bisa ditangkap. Kalau saya menangkapnya ini adalah lebih pada konflik pertanahan, artinya konflik batas desa, konflik pertanahan yang memang ini satu PR besar tentang bagaimana batas desa yang sampai sekarang memang berdasarkan data yang saya ketahui ini cukup banyak yang belum selesai dengan batas wilayah desa karena memang aturan tentang batas desa itu memang mestinya dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial yang kemudian memang sempat saya ikuti di satu forum di Kementerian Dalam Negeri. Ini memang ada beberapa bagian yang belum selesai dengan kesepakatan tertentu. Oke, sudah bergabung Mas Gatot Bimo. Selamat malam, Mas. Malam, Mas Suryo. Oke, Mbak Parti nanti aku kasih kesempatan karena memang Mbak Parti juga dekat hutan ini perlu kita dengar ya, apalagi sudah mengembangkan. Tapi ini menarik konflik aset, konflik batas desa dan seterusnya. Ini satu cerita yang lain. Insya Allah minggu depan saya sudah ada kesepakatan dengan
teman dari Kementerian Dalam Negeri untuk bicara tentang aset desa, dan salah satunya nanti kita akan mencoba untuk mencermati lebih dalam tentang urusan-urusan batas desa dan urusan-urusan aset desa. Mas Gatot, kita pengen dengar cerita, mungkin pengalaman-pengalaman atau tentang desa desa yang kemungkinan ada wilayah hutannya, baik itu punya swasta, perkebunan, hutan swasta, atau mungkin perhutani ya, atau mungkin perkebunan yang itu mungkin punya swasta, kemudian di tengah-tengahnya ada warga tinggal di situ dan seterusnya. Itu kan satu problem yang lain lagi tentang bagaimana pengelolaan dana desa tidak bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur, karena memang bukan tanah itu adalah tanah perkebunan dan seterusnya. Tetapi kalau merujuk pada pengalaman yang pernah saya ikuti waktu itu adalah Trans Hutan Tanaman Industri, memang itu sangat jelas bahwa wilayah atau tanah punya warga itu yang mana, tanah punya perusahaan yang mana, dan seterusnya. Tapi mungkin ini bagian yang bagian yang menarik untuk kita pengen dengar. Mas, kalau konflik-konflik tentang masyarakatan ya, saya melihatnya bahwa ada masyarakat di pinggir hutan atau ada masyarakat yang ada perkebunan di situ, tetapi masyarakatnya tidak kemudian mendapatkan kemanfaatan kesejahteraan selain sebagai pekerja. Bisa dibagi cerita nih, Mas Gatot, pengalaman-pengalaman atau sejauh ini pendampingan dari pojok desa. Jadi pojok desa ini mungkin saya bisa jelaskan ke teman-teman. Pojok desa ini program Jokowi untuk desa atau apa, nanti Mas Gatot yang menjelaskan. Jadi ini pertanggungjawaban pendukung presiden, urusannya ke desa ini dan urusan pertanahan. Silakan Mas Gatot. Ya Pak Suryo, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Suryo Koco, ini CEO-nya TV Desa. Saya dikasih kesempatan untuk bergabung dalam Mimbar Desa Merdeka. Terima kasih, selamat berjumpa, selamat malam. Salam dari kami, salam desa, salam sehat, salam dari pojok desa, dan salam juga buat kerabat TV Desa se-Indonesia. Ini saya diminta memantik diskusi biar rame katanya. Masalah desa-desa di dalam hutan dan di dalam perkebunan gitu. Mungkin ceritanya begini dulu, bahwa memang ada data yang berbicara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga kemudian diakui oleh Kementerian Desa karena juga diambil dari Podes, itu menyangkut desa hutan atau desa di tepi hutan, termasuk desa di dalam hutan itu sekitar 35.000 desa. Nah, dari jumlah 35.000 itu, ada desa di dalam hutan gitu, atau beberapa bagian dari perdusunan atau dusun atau dukuh di desa itu yang masuk di dalam hutan. Nah, baik di Pulau Jawa atau di luar Jawa. Terus kemudian secara administrasi penduduknya punya KTP, tapi legalisasi lahan yang ditinggali tidak ada. Karena dianggap di dalam kawasan hutan gitu. Nah, terus kemudian banyak sekali yang desa membangun, dana desa nggak bisa digunakan karena lahannya belum punya desa. Nah, ini satu catatan. Dan kemudian kita juga harus bisa melihat secara sejarah bahwa begini, hutan desa dulunya ada. Ya. Tapi kita mengalami berbagai konflik politik, sehingga pencatatan administrasi pasca tahun 65
banyak sekali data-data desa yang hilang. Sehingga ketika negara ini membentuk perusahaan negara untuk kehutanan, banyak sekali bagian desa yang dimasukkan ke hutan itu sendiri gitu. Sehingga dari sini mulai muncullah istilahnya banyak penduduk yang tinggal di area Makassaren kalau di Pulau Jawa seperti itu. Dianggapnya di dalam hutan, di wilayah yang dikelola perhutani, status lahannya mereka nggak ada, tapi KTP-nya pakai listrik, ada masjid, ada sekolah, ada gitu. Tapi dana desa nggak bisa dipakai juga gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi satu pemikiran ke kita gitu. Terus ketika undang-undang desa ini muncul, ini ada satu kesempatan karena persoalannya bahwa ada hak tentang zona tradisional, hak tradisional dari undang-undang desa itu sendiri yang mendorong desa untuk memperjuangkan tentang lahan-lahan mereka gitu. Terus kemudian juga ada berbagai program juga yang didorong yang menyangkut namanya reforma agraria, termasuk bagaimana mengusulkan lahan-lahan tersebut menjadi salah satu objek reforma agraria, menjadi tanah objek reforma agraria atau ditorakan dengan tujuan supaya tanah-tanah yang sudah menjadi bagian dari desa yang masih di dalam hutan bisa dikeluarkan dari kehutanan untuk kemudian dilegalisasi, kemudian dimasukkan ke desa gitu. Jalanan umum, fasilitas umum segala macam yang ada bisa menjadi aset desa gitu. Nah, tentunya setelah nanti dikeluarkan dari kehutanan itu, disinilah nanti integrasi antar kelompok, antar KL maksud saya, seperti Depdagri, seperti kemudian ATR BPN segala macam mereka bergerak gitu. Termasuk masalah nanti kemudian batas desa gitu. Ada program semisal dari reforma agraria, terus kemudian sampai turun ke bawah ada perhutanan sosial, termasuk skema hutan desa, itu salah satunya cara untuk mengembalikan luasan hutan yang dalam pangkuan desa bisa kembali ke desa gitu. Dan sekarang dengan penguatan sudah masuk ke undang-undang, termasuk PP dan kemudian keputusan Menteri Kehutanan yang baru, sekarang namanya hak pengelolaan gitu. Desa punya kesempatan untuk skema hutan desa agar hutan pangkuan desa bisa kembali. Nah, ketika ini bisa kembali ke desa, terus kemudian diupayakan bahwa masyarakat desa yang masih tinggal di dalam hutan dalam satu status yang kalau di Pulau Jawa dianggap Makassaren, itu bisa diajukan menjadi tanah objek reforma agraria ataupun tora yang nantinya ketika dikeluarkan dari wilayah hutan itu diproses sama ATR BPN dan kemudian bisa dilegalisasi, penduduknya nanti pekarangan rumahnya dan yang lainnya punya sertifikasi, dan kemudian juga desa punya aset untuk penambahan jalan desa dan yang lain-lain gitu. Ini undang-undang desa ini munculnya belakangan Mas Koco. Ya. Jadi desa itu sudah dikepung berbagai undang-undang sektoral. Ada undang-undang kelautan, ada undang-undang energi, ada undang-undang kehutanan, ada pertanian, undang-undang pangan. Tapi mereka yang masing-masing beroperasional dengan undang-undang itu seperti kementerian kelembagaan yang diharapkan mampu berkolaborasi di tingkat bawah, di tingkat tapak untuk mengurusi ini, terkadang ego sektoralnya muncul. Jadi masing-masing aja. Nah, ini yang kita harapkan. Kenapa sekarang tapal batas desa sampai sekarang nggak kelar? Betul. Ya karena memang banyak sekali persoalannya, tabrakan antar kelembagaan juga gitu loh. Nah, di model yang pernah kita lakukan, ya kita coba melakukan satu pola, yaitu pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif itu melibatkan warga dari yang paling tua
dari mana dulu batas-batas desa, batas sawah, batas hutan segala macam, kemudian diambil lagi dengan satu model pemetaan partisipatif, dan kemudian bisa kembali lagi dibuat satu peta yang kemudian kita kasih nama, termasuk misalnya hutan dalam pangkuan desa itu, atau kemudian menjadi satu rencana nantinya untuk bagaimana jika ada program tapal batas desa atau antar desa ini dilakukan. Gitu. Banyak sekali desa yang masih terkendala dengan persoalan ini, termasuk aset desa itu sendiri, sehingga penggunaan dana desa juga tidak bisa maksimal gitu. Ini menjadi satu problem. Terus kedua, hutan ini menyumbang begitu banyak kekayaan untuk negara, tapi masyarakat di sekitar hutan itu jadi miskin gitu. Ya karena tadi, karena faktor legalitas lahan yang belum jelas, terus kemudian persoalan-persoalan pengembangan ekonominya juga belum dilakukan secara maksimal gitu, sehingga hal-hal ini menjadikan satu pemikiran juga gitu loh. Nah, saya berterima kasih sekali ketika Pak Jokowi ini melakukan satu proses tentang perhutanan sosial dengan target sampai 12,7 juta, bahwa ini harus diperhutankan, artinya pengolahan hutan oleh masyarakat, baik skemanya hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, ataupun kemudian yang di masyarakat adat penetapan hutan untuk hutan adat untuk masyarakat adat sendiri, termasuk kemitraan kehutanan. Nah, ini bisa mendorong satu proses tumbuhnya ekonomi. Contohnya, masyarakat bisa mengelola hutannya, bisa melestarikan, bisa memanfaatkan, tapi juga bisa kemudian melestarikan gitu loh. Karena ada beberapa skema, termasuk hutan desa seperti apa. Hutan desa salah satunya, lembaga yang mengajukan pengelolaan desa itu juga diperdeskan gitu. Ada peraturan desa yang dibuat di desa itu untuk kelembagaan yang nanti mengelola hutan desa. Nah, ini satu proses embrio bagaimana nanti proses-proses hutan desa itu bisa kembali lagi. Ini salah satunya. Terus kemudian HKM juga keterlibatan masyarakatnya baik. Hutan tanaman rakyat juga seperti itu. Tinggal masalahnya pemanfaatan, mana yang dia hutan lindung, mana yang produksi, mana yang dia memanfaatkan hasil hutan, termasuk potensi yang lain, sumber air, terus untuk wisata segala macam hutannya, ada air terjun dan yang lain-lain itu yang diarahkan nantinya bisa menumbuhkan ekonomi di desa itu gitu loh. Sekarang wisata desa jadi satu tolok ukur yang luar biasa. Dan desa-desa yang punya sentuhan dengan hutan, punya potensi wisata semua. Bagaimana cara mendorong dan mengelolanya? Inilah bagaimana kemudian nantinya bahwa ini bisa untuk mendorong itu. Nah, melewat perhutanan sosial misalnya, Depdagri sudah mengeluarkan surat juga untuk membackup atau mendorong tentang perhutanan sosial itu. Kementerian Desa juga sudah mengeluarkan sejak 2018 tentang penggunaan dana desa untuk perhutanan sosial. Saya pikir kalau gotong royong antar kelembagaannya ini makin bagus, saya pikir bisa mendorong satu prosesi bagaimana desa itu bisa tumbuh, maju, syukur-syukur desanya bisa berdaulat secara penuh, secara ekonomi, dan yang lain-lain. Gitu. Saya pikir itu, kalau kita lihat, hampir semua kementerian dan badan itu mengeluarkan program semua untuk desa. Kementerian Energi ada, Kementerian Pertanian ada, Kementerian Kelautan ada, semuanya, tapi nggak pernah ketemu titik temunya di desa. Gitu. Desa terkadang jadi objek. Gimana kalau desa jadi subjek gitu? Orang bicara sampai sekarang masih pembangunan di desa, bukan mendorong desa membangun gitu. Kalau pembangunan di desa, semua cara melihatnya adalah desa jadi objek untuk proyek-proyek aja.
Nah, inilah yang harus dirubah mindset cara berpikirnya juga gitu. Jadi desa juga dihargai, harus dihargai karena memang sekarang sudah punya kewenangan, punya hak-hak yang menyangkut rekognisi, subsidiaritas dan yang lain itu juga harus dihormati gitu loh. Terkadang orang nggak pernah melihat persoalan ini. Bahkan pemerintah kabupaten, pemerintah yang ada nggak mau melihat juga tentang undang-undang desa itu. Nah, seperti cerita-cerita tadi, banyak sekali yang kemudian munculkan konflik di dalam desa, menyangkut masyarakat desa yang tinggal di dalam desa, yang masih dianggap di kawasan hutan, dianggap malah mereka menyerobot, padahal sebenarnya bahwa mereka sebenarnya sudah dari sejak nenek moyang mereka sudah tinggal di hutan gitu. Cuma persoalan legalisasinya sampai detik ini belum. Nah, ini yang harus coba disatukanlah frekuensi cara pandangnya untuk masyarakat desa agar program ini juga bisa didorong lewat ada reforma agraria, ada program Tora, tanah objek reforma agraria yang sudah dicadangkan cuma baru 5% berjalan. Dari 4,5 juta hektar baru 5% kalau untuk Toranya. Untuk perhutanan sosial dari 12,7 juta baru mencapai 37% gitu. Nah, ini masih sangat banyak gitu. Nah, jika ini nantinya bisa berjalan dengan baik, saya yakin bos-bos yang selama ini selalu bicara bahwa kebangkitan ekonomi dari desa bisa, potensi dari desa bisa pasca pandemi, saya yakin itu bisa berjalan. Karena desa ini punya pengalaman yang sejak zaman dulu, desa ini diplokoto, desa ini dijolimi, tapi desa tetap bisa berhasil dan survive. Saya yakin itu. Kurang lebih seperti itu, Mas Koco. Saya mencoba memantik diskusi ini biar rame nih. Mas Gatot, ini yang menarik kan sebenarnya menurut saya di sisi yang lain yang tadi Mas Gatot sampaikan tentang masyarakat di sekitar hutan dan seterusnya, atau mungkin juga masyarakat yang tinggal di situ sudah berpuluh-puluh tahun turun temurun, tahu-tahu masuk dalam wilayah perkebunan dan seterusnya, karena memang perizinan dia ya batasannya warga yang ada tinggal di situ tahu-tahu ada di dalam wilayah perkebunan dan seterusnya. Nah, yang menarik tadi Mas Gatot menyampaikan tentang ada program Tora 4,5 juta hektar, tapi masih 5%. Kemudian ada perhutanan sosial yang 12,7 juta, ini masih 35%. Mas Gatot boleh berbagi cerita tentang program Tora dan perhutanan sosial ini seperti apa, kemudian kenapa capaiannya masih kecil? Apakah karena memang masyarakatnya yang tidak paham, atau memang dibuat mereka tidak paham sehingga tidak mengambil kesempatan atau mengambil haknya, atau bagaimana? Silakan. Nah, gini Mas Koco, mungkin lebih dari itu juga programnya, bahwa reforma agraria ini diminta sama Pak Jokowi itu 9 juta hektar. Tentunya kalau itu bisa berhasil, itu bisa menjadikan satu basis yang baik untuk masyarakat, terutama yang mereka belum punya lahan gitu. Artinya 9 juta itu sangat besar sekali gitu ya. Tapi sampai hari ini masalah-masalah ini belum semuanya bisa berjalan dengan baik. Pelaporan konflik, ya pelaporan sekian banyak konflik atas tanah desa, tanah hutan, masyarakat desa di hutan dengan perkebunan juga sudah dicatat. Semuanya sudah dicatat dengan rapi dan kemudian sudah mulai dipikirkan, dirapatkan gitu. Tinggal bagaimana cara penyelesaian konflik itu gitu. Terus kemudian tadi perhutanan sosial sangat besar. Masyarakat dikasih hak kelola hutan. Kalau masyarakat bisa mengelola hutannya dengan baik,
kalau ada investasi menyangkut perkebunan, orang mau berkebun, dia berhubungannya sama masyarakat yang punya hak kelola. Reforma agraria ini kan tujuannya untuk mengurangi, mosok ini ada sekitar 3% jumlah penduduk Indonesia menguasai hampir 80% luas lahan, kan nggak benar gitu loh. Nah, reforma ini digelontorkan sama Pak Jokowi kan tujuannya salah satunya agar masyarakat inilah yang menerima. Jadi bukan yang besar-besar kata beliau kan gitu. Saya nggak akan kasih buat yang gede-gede, tapi buat yang kecil-kecil. Nah, kapan? Kita nunggu gitu loh. Nah, kita nunggu, jangan persoalannya begini misalnya. Menteri ATR BPN aja nggak mau dia ngebuka data HGU, bekas HGU. Bekas HGU kan bisa diredis untuk masyarakat. Kenapa nggak mau dibuka? Atau nunggu investor lagi untuk dijual lagi? Gitu. Terus kapan kesempatan buat rakyatnya? Kan begitu. Ya. Kan perkebunan itu kan HGU atau HGB. Dia punya masa izin, gitu loh. Kalau perkebunannya bangkrut atau dia gagal, itu juga satu kewajiban juga oleh negara harus turun. Ya sudah diredis saja, dibagi ke masyarakat agar produktif, agar menambah ekonomi masyarakat. Kan gitu baiknya, bukan disimpan, disembunyikan terus kemudian dijual ke investor lagi. Nah, ini yang diharapkan sama presiden itu. Kenapa reforma ini nggak berjalan? Menurut saya, sekarang panglima reformanya jangan dikasih ke menteri, pegang presiden langsung, bikin task force taktis gitu. Kalau nggak berjalan, ini masyarakat, ini masalah-masalah krusial gitu loh. Udah tahu kekuasaan itu dikelilingi sama oligarki gede-gede, penguasa lahan besar-besar yang punya uang. Nah, kalau masih muter-muter di situ, kapan kesempatan buat rakyatnya? Kan begitu. Ya. Ada jawabannya cuma satu. Masa kita harus revolusi? Caranya begitu. Ya kalau memang nggak ada cara lagi. Gitu. Saya bukannya ngomporin Mas Koco gitu. Enggak, tapi harapannya apa lagi kan gitu. Masa sudah bertahun-tahun merdeka, rakyat ini nggak punya kesempatan untuk masalah lahan aja gitu. Banyak sekali. Ini saya kasih contoh nih. Ya. Saya masuk ke hutan-hutan, ini yang masih di Pulau Jawa. Di dusun-dusun, ketika dusunnya itu dikasih nama kampung, saya yakin itu ada pengelolaan perhutanan di situ. Masyarakatnya KTP-nya ditandai pakai PHT, jadi di wilayah perhutani gitu. Terus mereka dipaksa sering bekerja, suruh nebang kayu, ngangkat kayu, tapi nggak dikasih upah. Kalau mereka minta upah, mereka mau diusir. Ini salah satu saya catat ada di daerah Blitar, di Ngetrenggo, di dusun Ringin Telu, saya catat masyarakatnya bahwa mereka sampai mengalami kejadian seperti itu, Mas. Mereka dipekerjakan tidak dibayar, kalau minta bayar sampai protes ke direksi perhutani. Kalau di sini ada direksi perhutani nggak apa-apa, biar berhadapan sama saya. Belak-belakan ngomong soal ini. Ini zaman sekarang, zaman Android, zaman gadget yang canggih, masih ada ya hal-hal yang kayak gitu loh. Seharusnya bagaimana kita dorong, karena mereka sudah turun-temurun lebih daripada 50 tahun, supaya mereka punya legalisasi atas lahan yang mereka tinggali. Kan cuma lahan rumah aja kecil-kecil. Kenapa? Katanya kalau nanti sudah ada sertifikasi, bisa menumbuhkan ekonomi, karena aspek bank, bisa legal di bank, kan gitu keinginan presiden. Nah ini banyak yang nggak benar gitu. Enggak, ini artinya saya menangkapnya adalah ada keinginan presiden yang luar biasa. Pojok desa memahami betul keinginannya Pak Jokowi karena memang pro Jokowi kan gitu. Tetapi kemudian pembantu-pembantunya yang tidak benar bekerja atau bagaimana nih, Mas Gatot? Ya pasti. Kalau nggak bisa bekerja kan tinggal diganti gitu loh. Ya. Mestinya berarti mungkin sebelum saya mengundang Mbah Pardi yang punya wilayah desa dekat hutan juga dan mengembangkan wisata, ini artinya Mas Gatot,
ini artinya teman-teman sebenarnya sudah punya cukup data untuk kemudian memberikan masukan kepada presiden. Cuma kemudian bagaimana presiden Kalau ini Pak Koco, kalau soal data segala macam udah sering lah. Kita tahu juga posisi kan presiden butuh kekuatan atau tangan bersihnya seorang presiden untuk kita pengennya bahwa presiden ini bisa by hand langsung pegang kendali sebagai panglima gitu loh. Kalau masyarakat di sekitar hutan bikin wisata, tapi sementara kalau di Pulau Jawa bagi hasilnya masih 70% perhutani buat apa? Belum pemerintah daerahnya minta, nanti mereka cuma jadi operator aja, ngurusin nyapu-nyapu aja bersih. Ada apa-apa. Ini kejadiannya banyak. Kenapa kemudian digelontorkan perhutanan sosial? Yaitu tadi supaya kalau masyarakat yang kelola hutannya, bagi hasilnya berubah, masyarakat yang besar, pihak yang lain yang kecil gitu loh. Sekarang kan banyak banget tuh wisata di Bogor bagus-bagus. Tapi semuanya lahannya dalam perhutani. Terus 70% masuk kasnya perhutani. Artinya ini mereka disuruh masuklah program perhutanan sosial supaya nanti skemanya terbalik. Masyarakat yang pegang kendali, gitu. Terus kemudian penerimaan negara bukan pajak juga masyarakat yang ngurus, pajak tahunan atas tanah juga masyarakat yang ngurus. Jadi masyarakat bisa menikmati ekonomi yang tumbuh dari wisata itu gitu loh. Ini yang kita dorong gitu. Oke, luar biasa. Mas Gatot, ditahan dulu ini pematik yang cukup meletup-letup ini luar biasa malam hari ini kita. Kalau ketika bicara masyarakat sekitar hutan, masyarakat ada di perkebunan dan seterusnya, cukup banyak problematikanya. Di samping masalah administrasi, masuk juga masalah di konflik agraria seperti seperti yang tadi disampaikan Mbak Irma tentang antar desa juga batasnya masih kemudian ada masalah dan seterusnya. Tapi kita coba ingin dengar mungkin suara yang lain ini. Mbak Parti, selamat malam Mbak Parti. Yes, Sugeng Dalu, selamat malam Pak D. Ya, gimana ini Mbak Lurah? Saya itu ingat betul waktu diminta menjadi salah satu yang berbicara organisasi LSM yang berbicara di rapat dengar pendapat umum waktu itu RUU Desa. Kita mendorong bagaimana Badan Usaha Milik Desa itu harus berbentuk perseroan. Jadi waktu itu kita mendorongnya adalah harus berbentuk perseroan karena apa? Karena kalau berbentuk perseroan, ketika ketemunya perkebunan swasta, dia bisa minta bagian saham. Jadi PT-nya desa ini punya saham dan seterusnya. Pikiran sederhananya seperti itu, termasuk juga wilayah ketika kena wilayah tambang dan seterusnya, maka harus ada saham punya desa dalam bentuk kepemilikannya Badan Usaha Milik Desa, sehingga PT-PT itu harus ada golden share saham sekian untuk desa dan seterusnya. Mbak Parti mungkin bisa berbagi cerita tentang bagaimana pengembangan wisata, apakah terkait juga dengan wilayah perhutani atau wilayah kehutanan, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat malam Pak D dan semua pendamping, juga tadi yang sudah menyampaikan Pak Gatot. Sebelumnya tadi Bu Irma. Kebetulan yang disampaikan oleh Bu Irma dan yang disampaikan Pak Gatot itu kami pernah mengalami. Mungkin kami menyikapi yang Bu Irma sampaikan tadi terkait dengan berbagai kendala, berbagai permasalahan di bawah. Kami ini bercerita saja. Kebetulan kami ini di Jawa, mungkin ada perbedaan dengan yang di Sumatera. Di daerah Magetan, di daerah dekat Sarangan, namanya Poncol, Geni Langit, itu kami berbatasan langsung dengan hutan, juga berbatasan langsung wilayah dengan Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi yang disampaikan tadi kami pernah mengalami konflik wilayah, pernah mengalami konflik wilayah antar desa sewilayah Jawa Timur, juga pernah mengalami konflik sumber daya
alam antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Dan alhamdulillah semuanya itu sudah bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin yang kami menyikapi yang Bu Irma tadi sampaikan, mungkin yang ingin kami tanyakan itu wilayah yang disengketakan itu wilayah perhutani atau wilayah warga atau wilayah desa yang tidak berbatasan dengan perhutani. Soalnya nanti akan banyak peran di sini, ada Tadi banyak. kalau Bu Irma tadi tanah itu sebenarnya tanah hutan desa. Berarti kepemilikannya punya desa. Berarti antar desa, bukan antar wilayah. Ya. Ya, kalau antar desa barangkali tokoh-tokoh wilayah saja yang berperan, tapi kalau antar wilayah terutama perhutani mungkin banyak yang perlu dikoordinasikan, dikoordinasikan antara mungkin perhutani, PDAM, kemudian antar wilayah itu antar Jawa Tengah, Jawa Timur itu langsung kabupaten yang menghandle, dan dari dinas PDAM kemudian dimediasi oleh Bapak Bupati langsung, sehingga itu secara alamiah akan mengalir ke Jawa Timur, tapi wilayahnya Jawa Tengah, begitu anunya yang di tempat kami. Mungkin itu sebagai gambaran saja. Jadi di wilayah komplek itu nanti akan banyak sekali yang berperan. Misalnya kalau wilayah perhutani itu nanti ada di wilayah perhutani itu peta sekian itu masuk wilayah RPH sekian, RPH ini mungkin semacam itu. Intinya saling koordinasi itu yang paling dibutuhkan terkait dengan penyelesaian masalah. Jadi kami alhamdulillah permasalahan antar wilayah dan permasalahan terkait itu kami sudah selesai dan semuanya sudah kondusif. Kemudian yang Gadot, terima kasih sekali kalau ada pojok desa yang perjuangkan desa yang atau asal di situ yang wilayah yang kemudian ada pengembangan hutan, tentu nanti kendala. Kebetulan kami punya satu dukuh itu berada di wilayah di tengah hutan juga. Tetapi alhamdulillah juga sudah clear antara perbatasan hutan dan wilayah desa. Jadi walaupun itu di tengah hutan, hanya jalan saja yang jalan itu tetap masih menjadi milik perhutani. Adapun yang wilayah di tengah hutan itu yang sudah digarap menjadi hak milik, itu sudah bisa kami sertifikatkan dengan PTSL, dengan kegiatan program PTSL yang saat ini kami mendapat 2 program 2018, 2019 dan 2021 ini kami dapat program itu, sehingga tanah hak yang menjadi hak warga itu sudah kami sertifikatkan. Ya. Mas Koco, saya bisa sedikit ke Pak Pardi ya. Silakan langsung. Ya. Silakan. Pak Pardi, Sugeng Dalu, selamat ketemu saya. Saya tuh ke Gening Langit sering, Pak Pardi. Kadang-kadang saya tidur di rumahnya Pak Samsudin tuh, LMDH yang ngurusi air itu. Okay. Yang dekat pesantren, yang samping pesantren ya, Pak Samsudin LMDH, ya. Sekretaris LMDH itu. Sekretaris LMDH. Saya sering di situ mampir. Nah, yang tadi sudah di PTSL kan itu memang sejarahnya itu memang turun-temurun punya warga. Tadi yang dimaksud harus dikeluarkan dari kehutanan itu, semisal bahwa mereka di dalam hutan jadi satu dusun atau satu dukuh, tapi hutannya punya perhutani, mereka nggak punya legalisasi lahan untuk rumah, dianggap mager saren. Nah, inilah yang kemudian nantinya bagaimana didorong lahannya supaya masuk ke tanah objek reforma agraria agar nantinya bisa dikeluarkan dari kehutanan dulu, dikeluarkan dari peta kehutanan nih, baru diserahkan ke ATR BPN, nanti diproses menjadi legalisasi untuk pekarangan gitu loh, untuk lahan pribadi sertifikasi masing-masing penduduk. Ada historikalnya ya Mas ya. Ada historikalnya. Memang itu seperti gini Pak Suryo. Yang bekas HGU itu diredis, itu juga pakai masa. Di Pulau Jawa diredis dalam masa 11 tahun nggak ada jual beli, nanti baru disertifikatkan dengan baik.
mana yang dibagi untuk lahan kebun, mana yang pekarangan rumah gitu loh. Diredis. Kalau bupatinya bagus, dia meredis gitu. Tapi kalau bupatinya nunggu investor, beda gitu. Di Oh, kabupaten, terutama yang banyak pohon tehnya, yang ini sudah jadi nggak penting ya. produktif, itu rata-rata ex-HGU namanya. Gitu. Kalau di tempatnya Pak Pardi baik, saya sering di Sarangan, sering ditidur di Wisma Puspa, sampai 3 KPH ganti-ganti dari mulai. Nah itu dekat sampean itu juga ada Pak Ratno kan? Sudah pindah ke Surabaya ya Pak? Ya, dia kan di perhutani juga. Terus ada yang bandel tuh, yang jadi di Ponorogo, Narlan tuh. Nah, biasa itu Pak. Ya, Oke. saya tahu semua. Saya karena berapa kali, walaupun kemudian Magetan itu memang nggak masuk ke PIAP. PIAP itu namanya Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial. Itu nggak masuk. Tapi masyarakat di sana ada 3 kecamatan, Poncol, Sarangan, Pelawasan, terus satu lagi itu ada Parang sebetulnya, yang juga mereka mengajukan, ya mereka pengen mengelola wisata yang baik. Seperti Alas Tuwo itu juga lagi diajukan Pak Pardi. Mudah-mudahan bagus, nanti izinnya keluar, masyarakat bisa kelola. Karena di Alas Tuwo kan sudah dibangun tempat-tempat wisata, homestay segala ya. Udah bagus lah gitu. Nanti kalau saya mampir Magetan, saya tak sowan, tak mampir tempatnya Pak Samsudin, saya mau sowan tempat Pak Pardi ya gitu. Ini di Genilang itu area tertinggi nih Mas Koco. Dulu ada program yang baik di sana, sapinya diurus dengan baik, dimandikan air hangat, dari kotoran sapi diolah jadi biogas untuk mandiin sapi. Nah, sapinya ini punya nilai jual yang baik dagingnya ke Bandung dan ke Jakarta. Nggak tahu kalau sekarang masih nggak tuh Pak Pardi? Masih. Sekarang masih ya? Masih. Alhamdulillah. Salam saya untuk Pak Kiai Samsudin. Siap. Nah, Pak Pardi, gitulah. Ya, mungkin sedikit terkait dengan kehutanan sosial. Jadi tadi itu yang kami sampaikan tentang konflik. Kemudian yang potensi, kebetulan kami ini di wilayah dekat perhutani, kami menangkap potensi yang bisa dikembangkan. Kemudian perhutani itu bisa kerjasama dengan LMDH. Jadi kami melibatkan warga kami di LMDH untuk kerjasama dengan perhutani untuk bisa mengelola wilayah hutan. Jadi kami sudah MOU dengan LMDH yang di dalamnya adalah Karang Taruna. Kemudian yang dari LMDH itu sudah bisa memberdayakan warga kami dari hasil pengelolaan wisatanya. Itu yang wisata. Kemudian yang pengelolaan lainnya adalah hutan tegaan. Itu wilayah hutan yang dikelola oleh warga. Penyanggem namanya itu, jadi bawahnya itu dikelola, itu di rumput-rumput. Jadi yang sampaikan tadi untuk lembu kami itu untuk pakannya itu dari hutan yang di bawah tegaan itu rumput. Kemudian yang terkait dengan sumber daya yang lain adalah air. Air ini kebetulan kami di sumber hulu, jadi air kami ini yang kadang-kadang juga sebagai potensi konflik antar wilayah desa maksudnya, karena sekarang ada perpipaan air bisa dialirkan lewat pipa itu yang untuk irigasi yang kalau alamiah itu mengalir ke wilayah kami, tapi dengan perpipaan itu dialirkan di pipa dengan kecamatan sebelah, itu yang juga potensi konflik, tapi bisa kita tangani dengan istilahnya mediasi, dengan koordinasi dengan baik. Kemudian yang di sini yang ingin kami sampaikan intinya dengan istilahnya wilayah hutan yang bisa dikerjasama dengan desa, peran desa atau yang bisa bisa lakukan adalah membantu sarana-sarana yang menuju ke wisata tadi, jalan yang bukan di perhutani tapi di wilayah perhutani yang menjadi kewenangan desa, yang dari desa itu yang kami upayakan. Jadi pengerasan jalan sampai pengaspalan jalan yang menuju ke wisata, kemudian yang pokoknya yang di luar di kewenangan desa maksimum sana, yang di wilayah perhutani pengembangannya dari hasil pengembangan dari hasil wisata. Alhamdulillah sudah, tapi ini masih masa PPKM, mudah-mudahan sebentar lagi kita mulai aktif manfaatan potensi hutan untuk wisata sebagai
yang bisa kami sampaikan dari Geni Langit, Poncol, Magetan. Oke. Oke, matur Mbak Parti. Topik ini sebenarnya kita angkat salah satunya adalah karena lontaran dari Mas Itong kemarin tentang bagaimana masyarakat kemudian tidak mendapatkan hak akses atau tidak mendapatkan kemanfaatan ekonomi dari keberadaan hutan. Mas Itong, silakan bisa berbagi cerita bagaimana informasi yang bisa dibagikan. Kebetulan ada Mas Gatot, ada teman-teman yang lain nanti mungkin bisa berbagi, tapi memang pada prinsipnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar pasal 33 itu kan bumi, air, dan segala kekayaan yang ada di dalamnya itu dikuasai negara dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan. Artinya ya negara menguasai penuh. Jadi kalau kemudian presiden sudah menyampaikan akan dibagi-bagi dan seterusnya, ya mestinya political will-nya sudah ada, tinggal bagaimana eksekusinya aja. Mas Itong, silakan. Ya, terima kasih Pak D. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Jadi tema ini adalah tema yang memang sangat ditunggu oleh banyak pihak, utamanya adalah para pemangku kepentingan yang berada di desa, karena semuanya sedang berharap ada upaya yang mengarah pada kejelasan, tidak sekedar pembagian wilayah secara geografis yang berupa air, tanah, dan hutan, tetapi ada kedaulatan yang bisa kemudian bukan diberikan tetapi dikembalikan kepada desa. Dalam hal ini adalah pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semuanya. Nah, semangatnya begini Pak D, tadi yang sampaikan Pak Gatot pojok desa tadi betul, bahwasanya proses pemiskinan yang langgeng zaman penjajahan sampai dengan hari ini itu masih terjadi. Masyarakat yang berada di pinggir hutan nyaris tidak memiliki akses apapun, termasuk akses perbankan. Karena apa? Karena mereka dari nenek moyangnya sampai hari ini masih menjadi magersari. Itu pun jika dalam kondisi tertentu harus berubah statusnya menjadi korban. Dikorbankan, mereka dipancing masuk ke hutan, ngambil kayu dan sebagainya, lalu mereka ditangkap. Nah, ini problem histori yang tetap melekat. Dan hingga hari ini pula masih banyak warga-warga yang berada di pinggir hutan itu yang belum tahu kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun 2000 kemarin kami bersama teman-teman melakukan advokasi di masyarakat pinggiran hutan. Itu baru tahu ketika pohon-pohon besar ditumbangkan, mereka menandai itu sebagai titik balik kemerdekaan, gitu ya. Nah, itu kondisi sosio-kultural yang ada di masyarakat pinggir hutan. Terus kemudian lahirnya Undang-Undang Desa. Ini nyaris berkaitan dengan kawasan-kawasan di pinggir hutan menjadi diskusi-diskusi kecil yang kemudian perlu ditindaklanjuti dalam konsep misalkan masuk di dalam konsep perhutanan sosial ataupun masuk dalam konsep PDSL tadi itu. Nah, saat ini ada banyak sebetulnya, ada banyak desa-desa di pinggiran hutan maupun di pinggiran perkebunan yang itu masih terjadi pelemahan, masih lemah kondisinya untuk memperjuangkan wilayah-wilayah tersebut. Contoh misalkan kalau kami di Kabupaten Jember ada desa namanya Pondok Rejo. Pondok Rejo itu full desa yang berada di dalam hutan. Desa berada di dalam satu desa. Satu desa full. Nah, sehingga kegiatan pembangunan misalkan untuk kegiatan misalkan pelayanan sosial dasar, pendidikan, itu ya kemudian sangat sulit sekali untuk dilakukan. Ada lagi satu dusun full, itu berada di kawasan yang itu dihuni oleh banyak pemangku. Ada Taman Nasional Meru Betiri, ada kemudian
Dinas Kelautan, Kementerian Kelautan, ada perusahaan-perusahaan swasta yang mengelola beberapa perkebunan, gitu ya. Termasuk ada perkebunan di dalamnya. Itu juga tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian desa kemudian tidak bisa masuk melakukan proses pembangunan dalam konteks pengurusan dan pembangunan yang ada di dusun tersebut. Bahkan di dampingan kami, misalkan di Semboro, masih ada rumah-rumah kongsi, rumah-rumah karyawan yang itu dalam konteks indeks desa membangun dan dalam konteks konvergensi pencegahan stunting itu sudah tidak layak lagi. Karena apa? Indikatornya salah satunya tidak memiliki jamban. Ketika itu diintervensi oleh pemerintah desa untuk dibangun jamban, amat sangat sulit proses negosiasinya sampai hari ini. Nah, data sebetulnya sejak tahun 2018 melalui IDM itu sudah ada, Pak Dewi. Sudah terkirim lah data-data itu pada Kementerian Desa. Karena pada konteks IDM salah satu pertanyaannya adalah apakah ada di kawasan tersebut luasan hutan dan luasan kebun yang berada di desa tersebut. Cuma masalahnya adalah ketika SDGs desa kemudian ditindaklanjuti di tahun 2021 dan itu tetap menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Ini kemudian setidaknya ketika itu nanti kemudian data-data itu terrekapitulasi, lalu mau dibuat apa begitu ya? Apakah juga mau dikembali? Apakah data-data itu nanti akan diramu kemudian ini proses pengembalian kedaulatan kepada pemerintah desa atau sekedar kemudian hitungan-hitungan secara ekologis saja? Dan yang perlu kemudian untuk sekarang dalam konsep audit hutan, misalkan audit ekologi, sebetulnya sejak 2 atau 3 tahun yang lalu sudah memulai beberapa NGO internasional maupun yang kolaborasi dengan NGO nasional sudah mulai mengajak masyarakat untuk menghitung karbon ini. Nyaris kalau itu misalkan itu menjadi satu ranah yang diedukasi kepada pemerintah desa, maka pemerintah desa itu sangat kaya sekali. Hingga hari ini ada beberapa tanaman yang kemudian bisa diaudit karbonnya, dan itu saya pikir menjadi sah-sah saja kalau pemerintah desa menjadi bagian dari pemilik saham atas udara yang mereka yang ada di sekitaran mereka itu. Itu mungkin. Makasih Zaitong. Mas Gatot mungkin sudah menangkap fenomena yang ada di wilayahnya Caitong ini karena ada di Jawa Timur. Kita kembali Mas Gatot mungkin tadi sudah menangkap dengan jelas yang permasalahan yang di samping dari Mas Itong juga dari Mbak Irma sudah ditangkap. Mungkin bisa memberikan responnya. Monggo, silakan. Sudah. Jadi yang Mbak Irma ini kan masalahnya sejarahnya dulu tanah desa yang diambil sama hutan dan belum dikembalikan gitu. Desanya pengen ngurus tapi aparaturnya bingung gitu loh. Nah, mekanismenya pakai apa gitu kan? Tadi salah satunya ada kesempatan melalui perhutanan sosial, melalui skema hutan desa gitu. Itu mungkin Mbak Irma bisa open mic. Kalau yang saya tangkap adalah itu memang hutan desa, cuma kemudian menjadi problem karena sudah ada pihak ketiga yang masuk dalam konteks ini, konteks wilayah, artinya batas desa dan seterusnya. Jadi konfliknya sudah masuk, konflik antar desa, ada pihak ketiga masuk. Ini yang saya tangkap. Tapi persisnya seperti apa? Mbak Irma. Ya. Mbak Irma mungkin bisa supaya tuntas, Mas Gatot. Silakan Mbak Irma. Ya, terima kasih Pak D. Itu
itu adalah tanah wilayah desa. Tanah wilayah desa, dan desa juga memiliki alasan bahwa itu adalah milik desa. Tetapi kenapa sekarang ini desa tetangga mengakui itu adalah miliknya, tetapi dan keterlibatan pihak ketiga dalam situasi ini saat ini. Oke, berarti yang saya beda. persis sama seperti yang saya tangkap tadi ya. Ini memang punya desa tertentu, kemudian diambil alih batasnya, digeser oleh desa sebelah, tetapi kemudian konflik ini menjadi lebih merunci karena ada pihak ketiga yang masuk. Seperti yang tadi Mbak Irna sampaikan, ada membatasi pakai tembok dan seterusnya, itu artinya ya pasti ada pihak lain. Oke, ditangkap dengan baik Mbak Irna. Mas Gatot mungkin bisa memberikan opsi solusi lah untuk Mbak Irma. Jadi yang Mbak Irma sebutkan ini bukan hutan, ini tanah desa. Tanah desa diaku sama desa sebelah, tapi ada pihak ketiga ikut campur tangan. Mungkin investor, mungkin pemodal atau apa. Ini diselesaikannya adalah masalah tapal batas ini Pak Suryo. Tapal batas gitu loh. Tapal batas, tapi juga bisa diselesaikan antar desa gitu. Mana peta wilayah desanya masing-masing dilihat, kemudian supaya nggak saling mengakui gitu. Seperti disebutkan Pak Suryo, memang Depdagri punya kewenangan di soal ini gitu. Tapal batasnya sampai di mana gitu. Peta-peta yang artinya political will-nya dari kepala daerah menjadi penting ya Mas? Iya penting untuk masalah tadi, karena ini masalah tapal batas yang belum selesai sehingga bisa diklaim sama desa sebelah gitu. Terus kemudian ada pemanfaatan secara ekonomi karena ada pihak ketiga gitu loh. Nah ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah di sana dengan desa yang dirugikan. Masing-masing desa melapor lah, dipanggil kemudian diurus dulu mana dulu peta yang paling mendasar gitu. Nanti tindak lanjut terakhir ya mungkin di urusan tapal batas gitu, diselesaikan lagi gitu. Jadi mana ya lahan yang jadi pangkuan desa B, yang desa A, biar selesai gitu loh. Ini karena ini belum ada satu kejelasan, jadi ruwet nantinya konflik gitu. Jadi begitu kurang lebih. Ini berbeda kalau di persoalan hutan, Mas Koco. Ya. Kalau hutan itu di Pulau Jawa itu kan ada penggarap desa B, nggarap lahan hutan yang ada di desa A, gitu. Ketika di desa A itu mengusulkan perhutanan sosial, penggarap desa B yang sudah lama menggarap, itu dimasukkan. Hanya sebagai penggarap tetap dimasukkan, tidak diusir gitu loh. Karena ini bukan masalah lahan tanah, ini masalah penggarap yang kemudian dilegalkan gitu loh, masuk dalam kelompok yang mengajukan gitu. Nah kalau seperti di tempatnya Pak Itong tadi di Jember Banyuwangi itu keras. Di sana perkelahiannya tuh banyak, maling kayu, petani yang dikorbankan, terus kemudian oknum BUMN yang ngolah hutan. Nah ini macam-macam gitu. Banyak sekali problem di sana, makanya tadi betul, masyarakat sana banyak sekali yang masih mager saren, tinggal di dalam hutan, tapi mereka lahannya belum bisa mereka miliki gitu. Nah, pendampingan Mas Itong nantinya mungkin bisa mendorong masyarakat yang tinggal di dusun-dusun di mager saren itu nantinya bisa diajukan sebagai satu area untuk diajukan sebagai TORA, Tanah Objek Reforma Agraria, Pak Itong. Jadi nanti tentu dusunnya dihitung jumlah kakaknya, mungkin pekarangan dan rumah dihitung. Nah luas lahannya itu diajukanlah ke Kementerian Kehutanan untuk didorong menjadi salah satu objek tanah reforma agraria
agar dikeluarkan dari kehutanan, terus kemudian supaya nanti diproses untuk legalisasi lewat ATR BPN setempat gitu. Nah, karena sekarang di kabupaten sekarang sudah dibentuk gugus tugas reforma agraria, segeralah dilaporkan supaya jadi objek reforma agraria ataupun objek untuk rencana tanah objek reforma agraria gitu Pak Itong. Sekarang di masing-masing kabupaten di Pulau Jawa sudah dibentuk gugus tugas reforma agraria. Gitu. Kalau nggak bupati ketuanya, biasanya ketua komisi 1 DPRD atau siapa gitu yang memimpin. Itu segera dilaporkan dulu gitu loh. Supaya teman-teman yang di Magersaren itu ke depannya itu nanti supaya ada legalisasi atas lahan yang mereka tinggali gitu. Itu baru urusan tempat tinggal, belum garapan gitu loh. Baru yang lahan rumah dan pekarangan lah kurang lebih seperti itu. Di Lumajang, di Jember, di Banyuwangi kayaknya masih banyak sekali yang menyangkut ini, ada 80% desa, ada yang 100% malah di dalam hutan gitu. Ada desa yang hanya 30 hektar saja yang bisa digunakan, yang ada atau yang sudah pajak ya, artinya dana desa bisa digunakan di sana. Tapi yang 80% nggak bisa karena tadi legalisasinya belum ada gitu. Itu banyak yang seperti itu. Artinya menjadi penting pendampingan atau advokasi tentang permasalahan agraria ya, Mas Gatot ya. Gimana Mas? Artinya menjadi penting bahwa bagaimana teman-teman pendamping desa mungkin ketika kemudian di desa ada permasalahan-permasalahan seperti itu, kemampuan atau pemahaman teman-teman tentang agenda program apa nih yang bisa dikoneksikan atau kemudian tahapan prosesnya seperti apa secara legal dan seterusnya. Karena yang saya tangkap kalau yang Mbak Irma tadi kan sebenarnya lebih pada batas desa diselesaikan dulu, nggak usah ngomong ini ada pihak ketiga dan seterusnya, tapi kalau batas desa sudah selesai baru kemudian diruntut nih bagaimana kemudian ada pihak ketiga bisa masuk dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya Mas Gatot ya? Ya betul. Kalau yang Mas Itong tadi, karena Mas Itong pendamping, dia tahu persis kalau kehidupannya tadi juga betul, seperti persoalan-persoalan tadi, masyarakat yang dikorbankan, disuruh masuk hutan, terus ditangkap, banyak sekali kejadian di Banyuwangi, Jember seperti itu, yang nebang kayu, yang nyolong kayu siapa, masyarakat yang dikorbankan, dan mereka tinggalnya masih ada Mas seperti itu Pak? Masih ada, masih banyak Mas, banyak yang nggak merdeka. Ini banyak yang nggak merdeka. Kalau kita nggak pernah turun ke dalam hutan, ke pinggir desa, kita nggak tahu gitu loh. Oke, yang nggak merdeka ini. Oke, Mbak Irma ini juga pendamping desa, Mas. Undang-Undang Cipta Karya, Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 ini, itu ada satu kesempatan bahwa di Pulau Jawa ini nantinya tanah objek reforma agraria juga bisa diperjuangkan. Sudah ada perpresnya, sudah ada. Perpres 86 tahun 2018, Presiden bikin, PP-nya sudah ada, PP 23 juga, tahun 2021 sampai turunannya, artinya bahwa masyarakat yang Magersaren, yang belum punya legalitas, karena di dalam hutan itu bisa didorong, lahannya diajukan jadi objek reforma agraria, menjadi tanah objek reforma agraria. Sekarang di kabupaten sudah dibentuk gugus tugas reforma agraria. Mereka bisa melapor. Syukur-syukur kepala desanya paham. Kepala desanya juga harus ngerti memperjuangkan soal itu. Karena apa? Karena itu rakyat dia gitu. Lahannya juga agar masuk ke desa. Karena legalisasinya belum ada, mau masuk kemana? Nanti PBB-nya kalau sudah punya sertifikat kan bayar PBB, jadi PAD. Nah, salah satunya itu. Nah, itu penting gitu. Di Lumajang sangat banyak, Jember juga ada, Banyuwangi ada, dan yang lain-lain masih banyak di Jawa Timur. Gitu. Nah inilah yang penting untuk diperjuangkan gitu.
supaya Oke. salah satunya tadi ini masalah tempat tinggal mereka. Kedua, Ya. kesempatan mereka di hutan seperti apa. Ada perhutanan sosial yang bisa didorong supaya mereka bisa mengelola. Sekarang namanya hak kelola. Kementerian Kehutanan sekarang sudah memberikan hak kelola. Jadi tingkatannya sama. Ini PP-nya sudah ada, perhutani juga punya PP. Nanti yang perhutani sama masyarakat dipisah. Gitu. Jadi masyarakat tidak ada hubungan lagi dengan perhutani persoalan sharing. Karena dengan skema-skema yang perhutanan sosial sekarang yang ada, urusan masyarakat nanti sama Kementerian Kehutanan dan negara. Gitu. Ini kesempatannya Artinya bukan dengan perhutani ya, tapi dengan jadi nanti nggak ada lagi, Mas. Contohnya hutan desa. Hutan desa itu nanti urusannya ya lembaga yang ngelola itu diperdeskan, tinggal nanti masyarakat dengan bisa memanfaatkan hutan itu. Kalau hutannya lindung ya dijaga kelestariannya, tapi bisa dimanfaatkan karena ada sumber air macam-macam dalamnya kan gitu. Terus kalau hutan kemasyarakatan juga seperti itu. Masyarakat punya hak mengelola hutan tanaman rakyat, termasuk dia di area produksi juga bisa ada pemanfaatan sampai kayu nanti ditanam lagi, bisa dimanfaatkan untuk itu. Terus kemudian yang lain-lain lah. Nah, kesempatannya ada. Nah, bagaimana cara mendorongnya? Nah, tadilah artinya bahwa teman-teman pendamping desa, kepala desa, atau kemudian kelembagaan di desa bisa merespon soal ini dengan baik. Ini kan banyak teman-teman pendamping desa di Ponorogo, di mana yang sudah mulai belajar bagaimana masuk ke wilayah area seperti ini gitu. Jadi nggak infrastruktur aja, tapi sudah masuk ke sini. Terus kemudian prioritas juga dalam SDGs desa udah jelas. Desa pro iklim, ramah iklim. Sekarang di Jawa Timur tuh mulai muncul peraturan desa untuk pro iklim. Karena kebutuhan memang betul kata Pak Itong, nantinya kompensasi karbon gitu. Kompensasi karbon itu desa menikmatinya banyak nanti. Nah, itu Direktorat Jenderalnya yang ngurus di PPI, di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, Bu Laksmi yang ngurusin soal itu. Nantinya ke depan ke sana gitu. Nah, terus kedua ke yang lain, kenapa masalah karbon itu juga penting? Karena memang menjadi satu kesepakatan secara internasional bahwa emisi ini kan harus diturunkan, 3% harus menjadi 1,5, tapi paling enggak perjuangan ke 2% gitu. Ini kesepakatan internasional lah. Makanya salah satunya tadi bagaimana menyelamatkan hutan-hutan yang ada. Dan masyarakat dia bisa ternyata gitu loh. Masyarakat bisa mengolah hutan. Buktinya selama ini sejak masyarakat mengolah hutan, Sumatera di mana tingkat kebakaran hutan turun. Ya kan? Deforestasinya turun gitu loh. Tapi enggak, mereka bisa menjaga hutan. Nah, berarti kan selama ini pembakar-pembakar hutan itu kan dalam tanda kutip dia by design gitu. Kan gitu. Artinya ya disalahkan masyarakatnya. Mengelola hutan kok mereka gitu. Angka deforestasinya turun, nah potensi kelestariannya itu nanti menjadi satu hal yang baik dari kompensasi karbon tadi gitu. Kalau masyarakatnya sudah sampai paham ke sana, luar biasa penghasilannya gitu. Ada satu desa di dekat gunung, dia jagain hutan dengan baik, menjaga sumber mata air dengan baik, tapi penghasilan desa itu akan besar karena kerjasama antar desa dengan yang lain yang menikmati itu bisa didapat gitu. Bukan cuma dari karbon, dari sumber air juga dapat gitu. Makanya sekarang di Jawa Timur banyak namanya HIPAM, himpunan pengguna air minum yang lola masyarakat. Karena melestarikan sumber air tadi. Pelanggannya sampai desa-desa lain. Mereka membayar gitu. Nah, ini juga potensi buat BUMDes nantinya mengelola itu gitu. Nah, inilah yang kurang lebih seperti itu, Mas Koco. Saya yakinlah desa dikasih kesempatan untuk membangun pasti bisa. Kasih kesempatan, kasih akses saja pasti bisa. Gitu. Dari mulai ngurus hutan sampai urusan ekonomi pasti bisa. Gitu. Tapi jangan dijadikan objek aja. Gitu. Terima kasih.
ini nggak terasa tahu-tahu udah mau jam 9. Mang Nuis, silakan open mic. Garut. Mas Faisal bisa posisi kameranya landscape supaya enak nanti. Silakan. Pak. Selamat Ya. malam, Pak De. Ya. Saya sangat menarik juga. Kebetulan kondisi desa dampingan saya ya, ada 2 desa dampingan itu berbatasan dengan hutan kondisinya. Dan 1 desa sekarang memang sedang menjalankan posisi di wisata, pengembangan wisata di kawasan hutan. Di kawasan hutan yang memang sangat menarik lah dengan tumbuhnya hutan pinus. Di sisi lain saya sangat menariknya barusan mendengar bahwa bisa dilanjutkan ke reformasi agraria. Itu salah satu kawasan hutannya menjadi hak milik mungkin bagi warga yang mendiami pada posisi kawasan hutan ataupun perhutani sosial. Yang saya tanyakan itu caranya supaya mendorong kedua sektor tersebut, baik itu mau reformasi agraria atau perhutani sosial, itu seperti apa sih yang bisa dikembangkan di posisi desa yang memiliki potensi yang tadi. Itu mungkin yang bisa saya tanya. Oke, terima kasih. Mas Gatot bisa langsung direspon? Ya, bisa nih. Mang Nuis di desa mana nih, Mang Nuis? Saya kebetulan Desa kecamatannya apa? Kecamatan Pakenjeng, Desa. Kabupaten Garut. Bisa dengar? Enggak, desa sama Sinyalnya kecamatannya aja lah. Saya kabupatennya tahu, Garut lah. Begini. Desa Masalah apa? perhutanan sosial mungkin nanti. Suara saya cukup terdengar nggak nih, Kang Nuis? Terdengar. Jadi di sana ada beberapa yang sudah berhasil perhutanan sosialnya, bahkan sekarang lagi ada satu program RHL di Garut. Salah satunya itu adalah di Sukawargi. Kecamatan Cisurupan ya, apa? Kecamatannya apa? Cisurupan apa? Sukawargi. Nah, ini ada beberapa desa di sana yang sudah selesai mengurus perhutanan sosial dan sudah mulai berjalan. Terus ada yang mengurus wisata juga. Nah, mungkin pertama kali karena lebih dekat dengan di Garut sana, kamu bisa ke sana nanya, ngobrol dulu. Ini perhutanan sosial seperti apa sih? Nanti teman-teman di sana ngasih contoh. Terus kemudian mereka yang sudah mengelola, kalau di Sukawargi itu dia ada perhutanan sosial, juga ada area redis dari HGU dulu PT Selekta yang sudah diredis, dibagikan lahannya, dikelola sama kurang lebih 211 kakak masyarakat Sukawargi gitu loh. Di sana produksinya jeruk lemon. Mereka sudah membuat BUMDesnya udah bikin produksi jeruk lemon yang sudah barcode, sudah masuk ke toko-toko. Kepala desanya namanya Kang Asep di Sukawargi itu gitu. Jadi dekat kecamatannya Cisurupan kalau nggak salah ya. Iya betul Ya, Cisurupan. jadi nanti bisa ngobrol di sana dulu. Terus bagaimana perhutanan sosial bisa dilakukan di tempatnya Kang Nuis gitu. Di sana di areanya mana? Apakah di kaki Gunung Papandayan atau di area yang mana? Yang gunung satu lagi? Atau di area sebelah mana? Nah, nantinya teman-teman tuh mungkin bisa diskusi dulu, membantu dulu gitu. Oke. Saya bisa menjelaskan banyak nanti masalah perhutanan sosial untuk Kang Nuis ini. Tentunya nanti saya bisa dikasih nomor teleponnya atau apanya lah, bisa berhubungan sama saya lah. Gitu. Kurang lebih gitu Kang Nuis ya. Gitu. Ya, Kang Nuis, semoga udah punya nomor saya, nanti tinggal apa? Ya. Tinggal nanti saya share nomornya Mas Gatot.
Oke, terima kasih. Ya. Faisal, Makasih Pak. ya, silakan nanti posisi kamera Faisal. Miring. Ya, Oke. iya. Biasakan untuk ikut acaranya TV Desa, posisi kameranya jangan kamera berdiri. Silakan. Silakan open mic. Halo? Unmute-nya di unmute dulu. Ya. Silakan. Open mic. Sudah kita berikan dari sini. Ya, udah. Ya, makasih Mas Koco dan teman-teman sekalian. Perkenalkan Faisal dari Desa Makmur di Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau. Ya, bisa didengar ya Pak ya, dengan jelas ya Pak ya. Ya, langsung. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya gitu terkait kalau di sini itu persoalannya kan selain tapal batas tadi yang belum clear, disebabkan itu masing-masing pemerintah desa mempertahankan wilayahnya, karena di dalam lahan tersebut itu banyak nama masyarakat secara individu yang memiliki surat sudah lama, tapi masuk di desa ini, sedangkan diukur melalui pihak Tapem pemerintah daerah, itu surat itu ternyata sekarang sudah berada di administrasi desa lain. Nah, cuman sampai saat ini itu belum selesai karena masing-masing desa itu masih saling mempertahankan gitu, Mas. Mempertahankan bahwasanya ini lahan kami karena di sini ada warga kita yang sudah bertahun-tahun memiliki surat atas nama desa ini. Jadi kalau digeser tapal batasnya ini akan timbul penolakan di lapangan. Itu satu. Yang kedua ini terkait masalah bagaimana caranya mengelola lahan yang masih berada di kawasan hutan, tapi di atas tanah itu masih berdiri tanaman sawit. Tanaman sawit bekas dari salah satu korporasi sawit di sini, gitu Pak. Saya kira itu dulu Pak. Tolong pencerahannya. Oke, berarti tanah perkebunan yang terbengkelai ya? Iya, ya. Mas Gatot boleh memberikan responnya. Kalau korporasi kan berarti memang hak guna usaha ya. Kemudian ketika kemudian itu dimungkinkan untuk kemudian dimintakan untuk program, kira-kira masuknya program yang mana dan harus bagaimana. Mas Gatot. Halo, nge-freeze Mas Gatot. Sinyalnya ini sepertinya. Halo Mas Gatot. Jadi saya memang khusus mengundang Mas Gatot karena beliau cukup menguasai isu-isu tentang pertanahan. Oh, malah keluar nih kayaknya. Kopinya habis kayaknya Mas. Baterai mungkin. Karena ada di mobil nih tadi. Di mobil pakai laptop, kalau laptop udah habis. Tadi ada Kang Dani tadi. Kang Dani tadi riset dari Kuningan. Ada yang ingin disampaikan Kang Dani? Silakan. Ada pertanyaan sebenarnya, Pak Ade. Iya. Ya. Jadi kalau di kita di Kabupaten Kuningan itu ada satu kasus tanah, bukan kasus sih sebenarnya, tapi penguasaannya. Penguasaannya itu dikuasai oleh TNGC, namun yang tidak habis pikir itu. TNGC itu apa? Taman Nasional Gunung Taman Nasional, oke. Ya,
Taman Nasional itu kan yang saya pahami, karena saya bukan orang pertanahan, yang saya pahami itu kan wilayahnya sudah tercatatkan yaitu dari puncak gunung sampai ke bawah yang berbatasan dengan masyarakat. Nah, ini ada tanah yang hampir 6 kilo dari ujung Gunung Ciremai, tapi itu menjadi lahan tanah yang dikuasai oleh TNGC. Padahal saya pernah diskusi dengan BPD, dengan kepala desa di satu desa namanya Babakan Mulia, itu dulunya adalah tanah adat katanya, tapi sekarang dikuasai penguasaannya oleh TNGC. Nah, persoalan-persoalan yang kayak begini itu kita juga desa juga kebingungan mau kemana kan gitu. Apakah tadi? Tapi ada artinya ada bukti-bukti. Catatan, artinya ada catatan historical bahwa itu dulu tanah desa. Ya, di desa itu sedang dikumpulkan bukti-bukti terkait bahwa itu adalah tanah desa. Dulunya ya, karena kan Gunung Ciremai atau TNGC itu kan baru tahun 2005-2006. Nah, sebelumnya memang itu dikuasai perhutani. Nah, menjadi kawasan lindung lah itu yang memang, dan sekarang pemanfaatannya adalah pemanfaatan wisata dan air. Nah, jadi kan sayang juga itu satu desa jadi kehilangan potensi dan sekarang dikelolanya memang oleh PDAU. PDAU itu BUMD milik pemerintah daerah. Nah, persoalan di sini yang saya ingin tanyakan tadinya itu kan ada hak asal usul. Apakah ini diperjuangkan menjadi itu adalah menjadi hak tanah desa atau bukan, atau memang kita harus adu data di pengadilan misalkan bahwa ini adalah betul dari tanah desa. Karena begini, desa saya sendiri, Desa Dharma, itu ada hutan yang hanya desa kami saja yang tidak diambil alih oleh TNGC, dan itu ada beberapa tempat, ada beberapa titik yang diambil oleh TNGC yang wilayahnya jauh dari perbatasan gunung dengan masyarakat. Nah, ini kan jadi ada, kalau saya sih merasa aneh kok, kan ini kalau TNGC Taman Nasional itu berarti kan batasnya sudah pasti tuh, pinggir-pinggir gunung yang berbatasan dengan tanah masyarakat, tapi parsial 10 kilo ada lagi tanah TNGC. Berapa kilo ada? Artinya ada tenggat, kemudian ini tanahnya TNGC lagi gitu. Iya, jadi di dalam satu wilayah sedikit lah, hanya 1 hektar di dalam dua desa kalau tidak salah perbatasan jauh dari Gunung Ciremai gitu. Tapi menjadi penguasaan TNGC. Ada beberapa desa termasuk Cibulan karena di sana ada sumber air. Nah, itu kan kalau masyarakat desa ketika memang tanah TNGC-nya jauh, ya pemahaman kita sih kan jelas itu tanah desa, bukan tanah Taman Nasional. Itu sebenarnya yang ingin saya pertanyakan ke Mas Gatot tadi. Oke, ini Mas Gatot sudah gabung lagi sekaligus memberikan respon dari yang tadi ditanyakan. Silakan Mas Gatot. Ya, tadi Kang Dani ya. Desa apa Kang Dani? Desanya? Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana. Babakan Mulia. Saya coba lihat ya. Saya mau lihat petanya. Di sana masuk Taman Nasional atau ada perhutani juga? Dulunya itu perhutani. Setelah Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional, maka itu diserahkan ke Taman Nasional oleh perhutaninya. Ya. Jadi begini. Area itu dianggapnya dulunya sebagai hutan negara, sehingga kan Taman Nasional kan bagian dari Kementerian Kehutanan ya, itu termasuk kemudian pengolahan hutan yang oleh BUMN itu diserahkan ke perhutani, juga regulatornya kan dari Kementerian Kehutanan ya, itu. Ya, betul. Tapi begini, kalau sengketa di pengadilan pasti lama, karena persoalannya adalah berhadapan sama bagian dari negara juga kan gitu. Ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sama masyarakat. Salah satu mekanismenya tadi dengan satu opsi perhutanan sosial diajukan oleh masyarakat itu. Kelompok tani boleh, atau KTH kelompok tani hutan, atau dulu kan ada LMDH juga kalau masih ada LMDH di desa itu. Atau namanya lagi yang lain, BUMDes juga bisa, koperasi juga boleh di desa itu untuk mengajukan
skema perhutanan sosial gitu. Skemanya terserah. Pengajuan Skemanya perhutanan sosial itu bisa badan usaha milik desa? bisa. Nah, ini Koperasi menarik. bisa. Ya. Jadi dia mengajukan lahan hutan itu untuk dikelola. Yang penting masyarakat penggarap di sana didata sebagai penggarapnya. Ya kan, masyarakat yang sudah menggarap ya Kang Dani ya. Ya, Sudah ya. menggarap. Lembaga pengusulnya itu nanti skemanya bisa hutan desa boleh. Kalau hutan desa, lembaga yang mengusulkan itu harus diperdeskan Kang Dani. Ya. Terus KTH atau yang lain dengan skema hutan kemasyarakatan boleh. Terus kemudian hutan tanaman rakyat boleh, tergantung tipologi jenis hutannya. Hutan lindung juga bisa, gitu. Karena yang akan kita manfaatkan hasilnya, hasil pohonnya di sana, bukan pohon kayunya, tapi kalau hutan lindung kan bisa nanam kopi, nanam duren, sumber airnya, wisatanya bisa kita manfaatkan semua untuk masyarakat, gitu loh. Masyarakat usulkan itu dulu hak kelola. Masa hak kelolanya itu 35 tahun kalau dapat hak kelola gitu. Tapi kalau dia skemanya hutan desa, kita anggap bahwa hutan itu nantinya masuk dalam pangkuan desa, dimasukkanlah ke peta desa, gitu loh. Inilah hutan pangkuan desa kita gitu. Pelan-pelan ini izinnya 35 tahun, kalau masyarakat ngelolanya dengan baik, nanti izinnya ditambah lagi gitu. Tapi 35 tahun cukup lama. Ya, sampai betul. kita meninggal juga masih ada gitu loh. Nah, kalau saya caranya mungkin seperti 35 itu tahun gitu Kang itu udah Dani. cukup sepuh itu. Ya, cara solusinya mungkin seperti itu dulu, daripada kita bertengkar masalah ini punya siapa dulu gitu. Lebih baik kita ajukan itu. Dengan skema itu diterima, dapat hak kelola, otomatis luasan hutan yang sudah ada masuk lagi ke desa kita gitu. Kurang lebih gitu Kang Dani ya. Oh ya, satu lagi, Mas Gatot, Kabupaten Kuningan itu hampir 75% itu wilayah perkebunan dan kehutanan. Dan TNGT itu hampir 60%-nya itu wilayah Kabupaten Kuningan. Jadi kenapa saya pertanyakan itu, ini hal yang menarik, karena saya penggiat BUMDes di Kabupaten Kuningan, sehingga nanti insya Allah jika saya terjun ke lapangan, kita akan dorong agar kalau dikelola oleh BUMDes itu kan jelas ya, perdesnya jelas, sekarang sudah menjadi badan hukum. Nah sehingga nanti pada saat bekerja sama dengan perhutani pun antara badan hukum dengan badan hukum kan begitu. Nah ini kan akan lebih jelas secara hukum. Jadi kita akan dorong BUMDes yang tidak memiliki potensi yang lain. Ini ada potensi hutan yang bisa dikerjasamakan. Kita akan dorong, coba ikuti program perhutanan Tapi sosial. yang lebih bagus itu, tadi termasuk BUMDes atau koperasi itu bisa jadi lembaga pengelola, lembaga yang mengusulkan perhutanan pulau. Itu berarti kemana, ke perhutaninya atau ke perhutaninya? Nanti mengajukannya ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gitu. Oke, Mas Gatot, Kang Dani, karena waktu kita, tapi yang jelas ini menarik, mungkin saya coba atur Mas Gatot punya waktu khusus untuk ada di stadium generalnya Desa Institut. Jadi materi khusus, kuliah khusus tentang bagaimana proses pengajuan untuk menjadi pengelola hutan atau kemudian mengajukan permohonan hutan desa. Kita akan siapkan agenda khusus kuliah stadium general di Desa Institut, karena kita juga punya program itu tiap hari Jumat malam. Dan malam hari ini adalah agenda kita adalah agenda mimbar, jadi agenda diskusi. Jadi tidak ada absensi, tidak ada materi yang kita share, tetapi lebih pada ini memang menjadi forum untuk kita bagaimana sharing dan kemudian caring
peduli dan akhirnya kita bisa saling terkoneksi. Ini bagian yang coba kita kembangkan di agenda malam mingguan kita. Karena saya takut ini kalau dilanjutkan kita bisa sampai jam 11 malam karena saking asiknya. Oke, Mas Gatot, matur nuwun sekali. Closing statement, silakan. Nanti kita kita agendakan khusus pembelajaran khusus tentang bagaimana mengajukan menjadi pengelola, bagaimana mengajukan untuk proses hutan desa dan seterusnya. Mungkin Mas Gatot akan mempersiapkan materinya secara khusus sehingga Kang Dhani bisa juga menjadi tambahan referensi untuk penguatan badan usaha milik desa di wilayah Kuningan dan mungkin se-Jawa Barat. Silakan Mas Gatot, closing statement untuk malam hari ini. Terima kasih Pak Suryo Koco, terima kasih nih teman-teman yang sudah bergabung di Mimbar Desa Merdeka. Waktu juga yang sudah tipis ya, tapi tadi saya sempat mengontak Mas Dhani, ada nomor telepon saya, juga Kang Nuis. Mudah-mudahan kalau bisa dicatat di forum chat tadi saya sebutkan, di chat ada nomor saya. Juga teman-teman yang lain yang belum bisa terlayani lewat chat, lewat jawaban, mungkin nanti Pak Suryo lah yang mengatur. Ya, tapi paling tidak bahwa ada berapa tahapan tadi yang kita bicarakan. Salah satunya termasuk perhutanan sosial, termasuk bagian dari reforma agraria, masalah tanah objek reforma nantinya mungkin bisa kita bicarakan di sesi yang lain. Saya siap saja Pak Suryo. Siap, kurang lebih seperti itu, karena posisi saya juga di Rengas Dengklok di pesantren. Ini saya punya kebiasaan manakib kalau malam minggu. Oke, siap. Zikir di atas jam 12. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Gatot. Luar biasa malam hari ini dan beberapa teman-teman yang belum terjawab. Nah, Mas Faisal juga ya. Mas Faisal bisa nanti coba kita nanti bisa ke nomor saya, cari nomor saya kayaknya lebih gampang juga. Jadi boleh kirim WA ke nomor saya, nanti saya share nomornya Mas Gatot atau nanti kita bikin grup khusus untuk isu-isu ini. Terima kasih. Dan untuk beberapa tadi pertanyaan tentang tanah bengkok jadi bangunan dan seterusnya, insya Allah malam minggu depan sudah fix bersedia hadir Pak Sugeng dari Kementerian Dalam Negeri tentang pengelolaan aset desa. Salah satunya adalah bagaimana menyelamatkan aset desa. Malam minggu depan kita akan ada dengan beliau dan kita bisa bertanya banyak hal seputar pengelolaan aset desa dan bagaimana mengambil kembali aset desa yang sudah termanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Karena berapa program-program pembangunan yang dulu sempat juga pembangunan SD Impres, pembangunan gudang KUD dan seterusnya menggunakan tanah desa yang kemudian sampai hari ini itu ternyata juga tidak ada penggantian atau tidak ada hitung-hitungan jelasnya. Kita akan bedah di minggu depan. Jadi sampai di sini dan terima kasih Mas Itong sudah memberikan ide untuk kita bedah sesuatu tentang masyarakat hutan dan kita menjadi semakin terbuka. Ternyata hari ini triki-triki suruh masuk hutan dan seterusnya ternyata masih berjalan. Saya pikir itu zaman saya masih di zaman saya masih jahiliyah juga itu sepanyolan kayu, ternyata hari ini masih berjalan. Jadi di era yang sudah sangat terbuka seperti ini masih ada cara-cara lama, ini sungguh menyedihkan. Tetapi dengan adanya undang-undang desa maka kita bersama-sama dalam forum ini bersama-sama untuk kembali menyuarakan kembalinya daulat desa. Sampai di sini kita akan bertemu minggu depan dengan tema tentang aset desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam desaisme. Saatnya kita
undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.